Hai, good morning. Siapa yang hal? Semoga kabar kalian hari ini semuanya baik ya. Dan pastinya tetap semangat. Oke, nah kita bertemu lagi nih di dalam pembelajaran kita di video pembelajaran hari Senin tanggal 25 Januari tahun 2021. Jumpa halemah. Hala, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Siapkan dirinya. Lausa harap kalian duduk yang rapi. Sudah? Oke, kita akan mulai berdoa ya. Siapa ya Junpe tahu kau lemah? Junpe tahu kau le. Pai pai syo. Iarsan kaise. Hala, doanya selesai. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita ya. Nah, di video ini kita akan belajar tematik di tema 7 yang berjudul kepemimpinan. Nah, kita sudah belajar di subtema 1 ya, yang berjudul pemimpin di sekitarku. Nah, dalam video ini kita akan belajar di pembelajaran 2 sampai 3. Jadi Lausa harap kalian sediakan buku tema 7 dan buku tulisnya. Nanti ada catatan tambahan dan juga latihan yang perlu kita tulis ya, untuk menambah wawasan kita pastinya. Sudah? Nah, sudah dibuka bukunya? Di halaman mulai halaman 13. Sudah? Oke, kita akan mulai pembelajaran kita dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Untuk muatan yang pertama itu ada SBDP, kita akan memahami tangga nada dan interval nada. Jadi SBDP kita akan belajar tangga nada dan intervalnya ya. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia kita akan memahami isi teks pidato. Jadi kita akan belajar paham dulu apa isi teks pidato. Kalau kita mau tulis pidato, nah kita akan tulis teksnya apa isinya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk muatan IPA kita akan memahami pentingnya peran orang tua pada masa pubertas. Jadi untuk apa peran orang tua dalam masa kita saat ini ya. Jadi kita akan belajar tentang peran orang tua untuk kita dalam masa pubertas. Selanjutnya kita akan belajar muatan PPKN. Kita akan belajar memahami makna sila pertama Pancasila dan penerapannya. Nah, ini sudah di video kemarin-kemarin ya, di tema-tema yang sebelumnya. Nah, tapi kita akan menggali lagi makna sila pertama, oke, dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya untuk muatan IPS, kita akan belajar memahami peran Indonesia di ASEAN. Sekarang dalam bidang ekonomi, kita kan sudah belajar tentang peran-peran Indonesia di ASEAN kan. Nah, sekarang dalam bidang ekonominya, kemarin kan sudah pendidikannya, perkembangannya kan. Nah, sekarang dalam bidang ekonominya. Nah, selanjutnya untuk bahasa Indonesianya lagi di pembelajaran 3 ya. Tadi bahasa Indonesia di pembelajaran 2. Sekarang di pembelajaran 3 kita akan mengidentifikasi teks pidato. Jadi masih sama tentang pidato ya. Sudah siap? Oke, kita akan mulai pembelajaran kita ya di muatan pertama, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Sudah buka bukunya halaman 13? Iya. Untuk SBDP kita akan belajar tangga nada dan interval nada. Coba dicatat lagi. Nah, kita kan sudah belajar tentang tangga nada. Berarti berhubungan dengan nada. Nah, apakah itu nada? Ada yang tahu? Iya, nada itu adalah bunyi yang berurutan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Jadi nada itu adalah bunyi yang tinggi dan juga bunyi yang rendah. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Oke, karena nada-nada itu tersusun berdasarkan tinggi dan rendah nada secara berurutan biasanya ya. Dia berurutan membentuk tangga nada. Lalu apakah itu tangga nada? Siapa yang tahu? Iya, tangga nada itu adalah tangga nada dasar
dasar itu satu ya, yang dibaca dengan do atau sama dengan C. Kuncinya itu adalah C. Ya. Selain tinggi rendahnya nada, nada juga punya jarak. Nah, jarak antar satu nada itu namanya interval nada. Jadi kalau ada jaraknya berarti jarak nada berarti itu adalah interval nada. Nah, di video kemarin di pembelajaran kemarin juga kita sudah belajar. Nah, kita mengulang lagi tentang nada ya. Sudah paham kan artinya nada tadi? Iya, nada itu adalah bunyi yang memiliki tinggi dan rendah. Karena nada sudah berurut mulai dari do ya, do rendah sampai do tinggi. Do tinggi itu satu di angkanya ya, satu kutip di atasnya. Nah, selanjutnya karena ada tangga nada berarti punya masing-masing nada itu punya jarak. Nah, jarak itu disebut interval nada. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, interval nada itu jaraknya hanya dua, yaitu 1 dan setengah. Ya, jadi jaraknya itu hanya 1 atau jaraknya itu setengah. Nah, lalu kita pernah belajar yang ada jaraknya ada 5. Iya, itu tunggu kita jumlahkan dulu ya. Tapi interval nada itu jaraknya hanya 2, 1 dan 1/2 atau setengah. Nah, kalau bisa 5, bisa 3 itu adalah jumlah jaraknya ya. Jarak misalnya C ke D berapa, C ke F berapa. Nah, seperti itu harus dijumlah. Nah, itu namanya interval nada yang berjumlah. Nah, kalau interval nadanya saja itu hanya 2 jenis. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di sini ada 1 2 3, itu not angkanya ya, yang dibaca dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do-nya tinggi di atas dengan pakai tanda kutip ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, do ke re itu berapa jaraknya? Ya, benar, 1. Selanjutnya re ke mi, iya, dan 1. Mi ke fa. Ingat di sini. Iya, di sini ada setengah. Dia turun atau naik setengah nada ya. Selanjutnya fa ke sol itu pasti ada 1. Sol ke la, iya, 1 lagi ya. La ke si, benar, itu 1 lagi. Selanjutnya si ke do, baru di sini adalah iya, adalah setengah. Jadi yang naik atau turun itu ada di mi ke fa atau si ke do. Nah, di sini jarak nadanya adalah jarak nada iya, diatonis mayor. Ini adalah jarak diatonis mayor. Sudah hafal ya? Oke, kita akan lanjut. Nah, coba dicatat lagi ya. Salah satu jenis interval nada itu adalah tangga nada diatonis mayor. Nah, karena kita belajar tentang tangga nada, berarti kita belajar tentang tangga kromatik. Tanda kromatik adalah tanda yang digunakan untuk kenaikan atau menurunkan atau mengembalikan nada yang telah dinaikkan atau diturunkan. Jadi tanda kromatik itu gunanya untuk menaikkan, menurunkan atau mengembalikan nada yang tadi yang sudah kita naikkan atau yang sudah kita turunkan. Oke. Nah, fungsinya apa? Iya, fungsinya yang tadi, menaikkan setengah nada dari nada aslinya. Oke. Nah, contohnya itu, contoh tanda kromatik itu hanya 2, yaitu tanda crash atau tanda mol. Tanda crash itu seperti tanda pagar. Nah, kalau tanda mol itu seperti B ya, B huruf sambung, tapi dia tidak ada pakai sambungnya, seperti miring, B miring. Paham? Sudah ya? Sudah tulis? Oke, selanjutnya. Nah, contoh lagu yang dengan yang punya tangga nada diatonis mayor. Iya, kalau mayor itu berarti sifatnya ceria, semangat, seperti itu ya. Nah, banyak lagu-lagu yang diatonis mayor
Contohnya itu siapa yang tahu? Iya, Indonesia Raya, Paman Datang, Bintang Kecil, lalu Halo-halo Bandung, Maju Tak Gentar, apalagi? Iya, Bintang Kejora, lalu Ibu Kita Kartini ya. Nah, langsung bahas Ibu Kita Kartini ya. Nah, Ibu Kita Kartini itu dia punya tangga nada diatonis mayor itu karena memiliki dua tanda kres, jadi dua yang dinaikkan, yaitu tangga nada fis dan cis. Jadi yang F, tangga nada F dan C yang dinaikkan. Lanjutnya ada lagi loh. Iya, ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang dia memiliki tanda kres satu saja, yaitu F. Jadi kalau dinaikkan jadi fis. Oke? Sudah? Oke, pembelajaran SBDP sudah selesai. Kita masuk ke bahasa Indonesia ya di halaman 15. Coba buka bukunya halaman 15. Nah, di situ Lause ada kasih tambahan nih, catatan. Kalian bisa tulis di buku tulisnya ya. Yang berjudul isi teks pidato. Seorang yang sudah menguasai teks pidato dengan baik tentu akan terlihat dengan cara menyampaikan pidato di depan audiens. Jadi apa ya audiens ya yang kemarin? Iya, audiens itu adalah pendengarnya atau orang yang menyaksikan pidato ya. Selanjutnya bagian-bagian teks pidato yang baik. Ya, yang pertama adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka ini adalah bagian yang terletak pada awal yang menjadi bagian pembuka pidato. Jadi salam pembuka ini adalah awal untuk kita membuka pidato. Contohnya apa? Selamat pagi, salam sejahtera, atau mengucapkan salam apa ya? Misalnya kalau yang muslim, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Kalau yang Kristen, shalom, seperti itu kan? Nah, kalau yang Buddha, selamat pagi, semoga Buddha menyertai kita. Nah, seperti itu boleh ya. Nah, salam yang seperti itu juga boleh ya, itu kan dalam bentuk kerohanian. Itu boleh tidak Lause? Ya boleh. Oke, paham ya. Selanjutnya yang kedua itu kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu adalah bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiens. Jadi dia disapa. Bagaimana cara menyapanya? Ya disapanya kepada, contohnya kepada kepala sekolah yang saya hormati, kepada wali kelas yang saya hormati, atau kepada teman-teman yang saya cintai. Nah, seperti itu bisa ya. Oke, masih banyak lagi. Atau datang nanti pejabat, kepada Bapak pejabat yang sudah berkenan datang di sini. Nah, itu boleh ya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah isi. Isinya itu adalah bagian dari pidato yang berisi inti dari informasi yang akan kita sampaikan dalam pidato. Paham ya? Isi itu adalah isi inti informasinya. Nah, selanjutnya untuk yang keempat di situ ada kalimat penutup. Nah, kalau kalimat penutup ini adalah berisi tentang simpulannya. Lalu harapan kita apa? Permintaan maaf kita boleh kita buat di situ kepada si pendengar atau audiens. Kalau kita ada salah-salah kata atau kita tadi ada membacanya itu ada menyinggung. Nah, seperti itu. Ya. Jadi perlu untuk kalimat penutup. Untuk yang kelima ada salam penutup. Nah, kalau salam penutup ini banyak contohnya. Selamat pagi, terima kasih, semoga kita bertemu lagi, seperti itu. Nah, itu adalah bagian akhir pada pidato saat kita nanti menyampaikan pidato kita. Oke? Contohnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh nih, dicontoh di buku di halaman 15 di Ayo Mengamati. Sudah bisa lihat bukunya? Iya, di Ayo Mengamati di situ ada teks. Elsa akan baca, tapi kalian juga boleh loh ikut baca di sana ya. Nah, Elsa baca dalam video, kalian boleh ikut baca di rumah. Oke? Oke. Langsung mulai bacanya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semuanya. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus kita syukuri. Kita memang mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia, dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi memajukan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini putri sejati, putri Indonesia harum namanya. Meskipun Ibu Kartini tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jeripaya perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah isi teks yang dibacakan yang ada di buku tema 7 kita ya. Nah, di sini kita akan mengetahui apa-apa saja sih yang tadi bagian-bagian dari isi pidato. Ya, masih tahu kan ya apa tadi isinya? Iya, isinya ada salam pembuka, kalimat pembuka, isinya, kalimat penutup, dan salam penutup. Oke, dari yang pidato tadi yang sudah kita baca, yang Lausi sudah bacakan tadi untuk kalian. Nah, kita akan tentukan nih apa-apa saja bagian-bagian pidato dari pidato yang tadi. Oke, sudah siap? Oke, nah kalau misalnya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya itu adalah apa ya kira-kira? Iya, itu adalah salam pembuka. Benar, kalian sudah paham berarti ya. Selanjutnya, yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semuanya, itu adalah bagian dari di situ adalah kalimat pembukanya. Benar sekali. Nah, selanjutnya, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Nah, ini sudah masuk ke isi pidato. Benar. Lalu puji syukur mari kita senantiasa kita ucapkan. Nah, itu juga adalah bagian dari isi pidato. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, semangat dan ketekunan Ibu Kartini. Ya, ini adalah isinya juga, isi pidato juga. Lalu, Hari Kartini diperingati setiap tahun. Ya, benar, ini isinya juga. Selanjutnya, semoga yang dengan peringatan ini
Ya, ini adalah isi pidato juga ya. Selanjutnya, yang di paragraf terakhir, semoga kita menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini. Ya, benar ya. Di sini adalah kalimat penutupnya karena dia sudah mulai meminta maaf di situ ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Nah, lalu dia tutup dengan mengucapkan salam dalam keagamaan agama Islam di situ ya. Kebetulan di bukunya adalah agama Islam. Tidak apa-apa. Tadi Lause bacanya tidak apa-apa ya. Itu kan salam. Oke. Nah, itu adalah salam penutup. Oke, sudah paham sampai di sini? Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut untuk menulis catatan lagi. Menulis catatan langkah-langkah menulis teks pidato. Jadi kita belajar tentang gimana cara menulis pidato, lalu apa-apa saja yang akan kita lakukan. Nah, apa-apa saja yang kita lakukan itu adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk apa? Untuk menulis teks pidato. Oke, sudah ditulis? Oke, yang pertama itu adalah tentukan topik atau tema topik pidato. Jadi kalau kita mau tulis pidato, kita nanti disuruh misalnya Aliani kamu Lause suruh Aliani nih, pura-puranya kan, Aliani nanti kamu pidato ya di hari apa yang mau dekat-dekat sini. Oh, hari Imlek ya. Kamu pidato untuk acara hari Imlek ya. Nah, di situ berarti kita sudah tentukan topiknya itu adalah Imlek ya. Berarti tahun baru Cina. Nah, kalian bisa tulis itu pidatonya tentang tahun baru Cina. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tema pidato itu adalah topik yang disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Nah, selanjutnya kegiatan yang harus kita lakukan adalah kumpulkan referensi bacaan. Maksudnya mengumpulkan banyak-banyak informasi supaya pidato kita itu lebih baik. Nah, referensi pidato ini diperoleh dari pengalaman kita sendiri boleh, hasil penelitian boleh, kalau kalian lagi meneliti boleh, dari pandangan kalian juga boleh kalian taruh bagaimana ya tentang hari Imlek itu. Nah, boleh kalian letakkan di situ di isi pidato kalian. Nah, lalu di imajinasi kalian, imajinasi dalam khayalan kalian, pikirnya Imlek itu harus seperti ini. Nah, boleh kalian tulis seperti itu di isi pidato kalian ya. Nah, selanjutnya dari ensiklopedia juga boleh. Ensiklopedia itu seperti ringkasan dari informasi tertentu. Jadi kita punya catatan-catatan kecil, jadi kita dapetin dari catatan kecil ya. Dari buku-buku, kumpulan buku-buku boleh ya, itu maksudnya. Nah, lalu dari internet. Nah, dari internet juga sudah banyak ya. Iya. Apalagi kalian sekarang mainannya handphone terus. Jadi gampang lihat dari internet. Oke? Nah, jadi boleh ya, dari pengalaman boleh, dari hasil penelitian boleh, imajinasi boleh, dari catatan-catatan buku, dari buku-buku boleh, dari internet juga boleh ya. Selanjutnya, buatlah rancangan teks pidato. Jadi apa rancangannya? Nah, rancangan teks pidato disusun berupa salam pembukanya. Salam pembukanya harus kita buat ya, seperti tadi. Salamnya boleh kasih salam selamat pagi, boleh salam sehat seperti itu, atau boleh lagi pakai salam keagamaan seperti yang tadi Lause bilang ya. Lalu kalimat pembuka, isinya, kalimat penutup, dan salam penutup. Selanjutnya untuk yang keempat itu adalah rangkaikan pidato. Jadi kita merangkai pidato yang telah kita buat tadi dengan sebaiknya, lalu kita jadikan dia teks pidato yang utuh. Jadi teks pidato yang baik. Jadi kita susun-susun lagi. Nah, kata-katanya gimana? Supaya ini kata-katanya itu supaya bagus gimana? Nah, jangan lupa kita kan sudah belajar kalimat efektif. Jadi kalimatnya itu biar nggak berbelit itu gimana?
gitu ya. Ini kan kita tadi sudah kumpulin referensinya, sudah ada dapat dari pengalaman kita, dari pengalaman orang lain, dari hayalan kita yang kita tulis tuh kan. Nah, tapi kan belum rapi. Nah, di rangkaian ini, nah kita rapiin lagi dengan kalimat efektif. Jadi kita pakai kata-kata yang baku ya pastinya ya. Kata baku itu kalimat kata yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia ya, bukan kalimat sehari-hari. Oke, selanjutnya yang kelima, coba kalian latihan membacakan pidato kalian yang sudah kalian buat tadi. Jadi kalian itu berlatih membaca teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Jadi pelafalan ini cara membacanya. Lalu cara membacanya di mana letak titiknya, titik komanya, atau bagaimana intonasi kita, nada kita saat membacakan pidato kita itu nanti. Seperti itu ya. Kalian bisa latihan di kaca. Dulu Lause juga seperti itu. Lause disuruh baca pidato, disuruh baca berita. Dulu pengalaman Lause juga seperti itu. Jadi Lause sering ngomong-ngomong sendiri di depan kaca. Nah, tidak apa-apa, itu kan pembelajaran. Mana tahu nanti kalian jadi penyiar TV, pembaca berita. Semoga ya yang mau jadi pembaca berita, semoga latihan pidatonya sungguh-sungguh. Kalau mulai dari sekarang kalian latihan. Oke deh. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia kita sudah selesai ya. Lanjut ke muatan IPA nih. Di muatan IPA halaman 20, coba buka bukunya. Nah, kita akan belajar tentang peran orang tua pada masa pubertas. Nah, pada masa pubertas manusia akan mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan tingkah laku. Jadi pola pikir kita selain fisik kita yang berubah, pola pikir kita juga bakalan berubah. Pola pikirnya gimana, Lause? Iya, supaya kita belajar untuk lebih dewasa, supaya tidak lebih cepat nyerah kalau ada masalah seperti itu. Lalu tingkah laku kita enggak seperti anak-anak lagi, sudah lebih dewasa ya. Makanya Lause bilang, apalagi yang girl, jaga-jaga kalau mau duduknya, jangan sembarangan kalau duduk. Nah, seperti itu adalah mengalami perubahan tingkah laku. Dia sudah mulai tahu malu. Nah, seperti itu ya. Kita memerlukan bimbingan dan pendamping dari orang tua. Untuk apa? Untuk membantu kita dalam menyikapi masa pubertas. Jadi supaya kita tahu bagaimana perbuatan yang baik saat di masa-masa pubertas kita. Supaya apa, Lause? Iya dong, supaya kita nanti jadi kalau kita udah tahu apa yang harus kita yang baik, perbuatan yang baik dan yang benar untuk kita, nantinya pasti bakalan jadi anak yang pastinya jadi anak yang baik nantinya di depannya. Anak yang baik punya banyak anugerah sih. Yang pertama misalnya banyak teman, atau pekerjaannya lebih baik, dapat pekerjaan baik maksudnya. Nah, lalu dapat lingkungan yang baik, tidak lagi rezekinya juga baik pastinya. Makanya kalian itu nggak apa-apa cerita aja sama mama sama papa kalau apa yang terjadi sama kalian ya. Kalau sama Lause juga boleh, tapi kan Lause kita lagi jauh sekarang. Kalau kalian mau juga telepon juga nggak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kalian, kepada kita mengenai apa? Mengenai perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Nah, Lause juga seperti itu waktu seperti kalian. Apalagi yang girl, baru Lause pertama-tama Lause lagi halangan. Nah, di situ kan Lause nggak tahu harus mau ngapain. Ternyata apa? Kita harus pakai pembalut supaya dia tidak bluber kemana-mana, tidak
keluar kemana-mana darahnya, jadi harus pakai pembalut. Nah seperti itu, berarti kan kita sudah tahu, oh dari mama, karena kita tahu dari mama, oh harus diganjel, dia harus pakai ganjelan, harus pakai pembalut untuk menahan darahnya tidak keluar keluar roknya atau keluar celananya, seperti itu ya. Nah itu adalah pengalaman atau perubahan yang kita baru saja terjadi pada kita. Jadi kalau kita nggak ngomong gimana, orang tua nggak bisa bantu kita. Jadi ada baiknya kalian itu sering ngomong ke mama sama papa ya, apa yang harus kalian lakukan supaya nanti tidak salah arah. Oke, paham ya? Nah, orang tua merupakan sosok yang tepat untuk bertukar pikiran dalam menyikapi masa pubertas. Karena apa? Karena mama dan papa itu sudah pernah ada di masa pubertas. Jadi mama dan papa ataupun Lause sudah berada di masa pubertas, itu sudah lewat masanya. Jadi Lause, mama sama papa sudah tahu apa yang akan kita lakukan di masa depan. Supaya apa? Jadi kalau Lause sama mama sama papa kasih tahu kalian, berarti kan sama. Jadi kan kalau Lause sudah tahu apa yang akan terjadi nantinya, seperti itu ya. Nah, jadi orang tua itu bisa diajak untuk bertukar pikiran supaya kalian itu bisa jadi anak yang tidak salah jalan. Oke? Nah, orang tua dapat memberikan nasihat mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada masa pubertas. Nah, disinilah pola pikir kalian akan berkembang. Oke? Nah, jadinya nanti saat dewasa, jadinya menjadi orang yang dewasa sepenuhnya, bukan hanya dewasa dalam umur, dewasa dalam berpikir juga. Oke? Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah, di sini ada ayo berdiskusi. Di sini tidak ada di buku tema 7 ya. Jadi kalian coba ambil buku tulisnya, tulis soalnya ya. Oke? Nah, tuliskan BP itu dalam kurung belum pubertas, P itu pubertas, dan SP itu setelah pubertas, berdasarkan ciri-ciri yang tersedia beserta alasannya. Yang soal A, melambatnya pertumbuhan tinggi tubuh. Nah, itu terjadi di masa apa? Masa belum pubertas, masa pubertas, atau setelah pubertas. Melambatnya pertumbuhan tinggi tubuh. Iya, itu terjadi di setelah pubertas. Jadi Lause sudah tidak bisa tinggi lagi. Jadi Lause tingginya hanya segini saja. Kalian yang sekarang masih bisa tumbuh, ayo olahraga supaya badannya lebih tinggi lagi ya. Oke? Supaya nggak pendek seperti Lause ya. Jadi kalau sudah lewat masa pubertasnya, Lause kan sudah 29 tahun, jadi sudah lewat masa pubertasnya. Nah, jadi kalau sudah lewat berarti pertumbuhannya itu sudah melambat. Oke? Jadi tinggi Lause hanya segini saja nanti ya. Jadi kalian jangan ejek Lause lagi ya. Oke. Nah, masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah, itu alasannya ya. Nah, selanjutnya masa berpikir secara matang dan menjaga emosionalnya. Nah, itu terjadi di masa belum pubertas, di masa pubertas, atau di masa setelah pubertas. Ya, itu setelah masa pubertas. Karena apa? Karena manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Nah, berpikir secara matang itu seperti yang tadi Lause bilang, kalian sudah bedain yang mana yang baik, yang harus dilakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah cara berpikir yang matang. Yang Lause kalau berpikirnya untuk gimana kalau tidak merugikan orang lain, itu matang tidak? Ya, itu salah satu berpikir yang matang. Kita baik untuk kita,
ya harus baik juga. Harus baik juga untuk orang lain. Jangan sampai baik untuk kita tapi merugikan orang lain. Itu belum berpikir secara dewasa, belum berpikir secara matang. Oke? Nah, sekarang mulai dari sekarang ya, untuk menghargai sesama kita atau untuk tidak merugikan sesama kita, tapi tidak merugikan diri kita sendiri juga. Oke? Jadi semuanya harus dijaga. Kalau sudah dewasa itu dijaga dirinya, dijaga juga orang lain. Paham ya? Iya. Jadi kalian masa-masa sekarang adalah masa-masa yang mau tumbuh menjadi dewasa, yang pola pikirnya juga harus dewasa. Lause harap seperti itu. Jadi Lause nanti waktu kalian seusia Lause, kita bisa ngobrol. Jadi ngobrolnya Lause yang belajar dari kalian nanti. Belajar lebih dewasa lagi dari kalian. Oke? Nah, ciri-ciri yang dewasa juga salah satunya adalah sabar. Oke ya? Oke, selanjutnya, pertumbuhan fisik dan mental mulai meningkat. Nah, itu terjadi di masa pubertas. Alasannya kenapa? Alasannya masa pubertas itu ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Jadi organ kita juga mengalami perubahan. Paham ya? Organ yang di dalam. Baik, jadi kalau perubahan fisik kan yang di luar, jadi kita bisa makin tinggi, makin agak lebih dewasa, kulitnya sudah mulai ada kasar-kasarnya sedikit, sudah tidak lembut-lembut lagi. Nah, itu adalah perubahan fisik. Nah, pola pikir itu adalah cara kita berpikir. Lalu kematangan organ. Nah, kematangan organ reproduksi itu adalah untuk di alat kelamin kita, di bagian dalam kita. Oke, jadi semua yang ada di dalam tubuh kita ini meningkat, berubah untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi lebih dewasa. Itu maksudnya untuk pubertas ya. Oke. Nah, pelajaran IPA-nya sudah selesai, kita lanjut untuk di PPKN. Kita akan belajar makna sila pertama dan penerapannya. Nah, ini dicatat ya di buku tulis ya. Ayo berlatih. Di situ ada teks. Nah, teksnya itu adalah di halaman 23. Teksnya itu berjudul tentang Pak Abdi. Pak Abdi. Sudah? Ada kan? Nah, kalian bisa baca sendiri ya teksnya ya. Oke. Nah, di sini nomor 1 pertanyaannya di soal pertama itu adalah nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Andi? Iya, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki Pak Andi adalah nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dan kerukunan beragama. Oke. Nah, selanjutnya, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Andi? Ya, manfaatnya adalah memiliki kebebasan untuk hidup berkarya dan hidup rukun. Jadi Pak Abdi itu memberikan kebebasan untuk hidup berkarya dan rukun. Selanjutnya ya, yang ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Apakah sudah? Ya, sudah ya. Pak Abdi sudah mengajak warganya. Hal ini ditunjukkan dengan kehidupan masyarakat yang bertoleransi dan mensyukuri hikmat Tuhan. Selanjutnya untuk yang keempat, apa yang dapat kamu teladani? Apa yang bisa kita ambil dari sikap Pak Abdi? Ya, yang dapat diteladani dari diri Pak Abdi itu adalah sosok kepemimpinan yang memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Jadi Pak Abdi ini memperhatikan anggotanya. Dia adalah pemimpin yang memperhatikan anggotanya. Oke. Nah, seperti yang tadi Lause bilang, tidak merugikan orang lain, juga tidak merugikan diri sendiri. Paham ya? Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu adalah
nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Yang pertama itu adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya untuk yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang menganut kepercayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama beragama. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghargai kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir itu tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi bebas memeluk kepercayaannya ya. Oke. Nah, muatan PPKN sampai di sini, kita lanjut ke IPS. Halaman 25 yang berjudul tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, peran ASEAN dalam bidang ekonomi diwujudkan dengan kerjasama. Kalian bisa tulis di buku tulis ya. Yang pertama adalah menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Karena kerjasama ini bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian antar ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara ASEAN. Peran ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perekonomian, perikanan maupun pariwisata. Sudah? Nah, untuk yang keempat itu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang terletak di Filipina. Jadi di Filipina itu ada yang namanya bagian penelitian pertanian. Selanjutnya yang kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Peran ini diwujudkan dengan pendirian pabrik pupuk area di Aceh dan Malaysia. Kerjasama ini bermanfaat untuk memperkuat ekonomi regional sesama anggota ASEAN. Sudah? Oke, itu adalah peran-peran Indonesia dalam ASEAN untuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Sudah ditulis? Nah, di sini selanjutnya Elsa ada soal nih, ada di buku ya soalnya ya, di halaman 28. Nah, di situ nomor 1 di Ayo Mencoba. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Tadi ada loh, Elsa buat petanya. Iya, Asia Tenggara itu ada Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Timur Leste, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Terus apa ya negara yang masuk dalam wilayah ASEAN? Nah, ada satu di situ yang tidak masuk, yaitu Timur Leste. Berarti negaranya itu ada apa-apa saja? Iya, ada Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Sudah? Oke, kalian sudah paham ini ya? Sudah hafal kan ya? Iya, saya harap tidak dilupakan ya. Dihafal terus. Selanjutnya, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Nah, ini agak banyak jawabannya. Ya, kalau Indonesia ada kopi, kelapa sawit, karet, teh, tembaga, emas, gas alam, timah, tebu, tembakau, lada putih, kayu lapis, biji logam, dan LPG. LPG itu gas ya. Oke, sudah? Selanjutnya ada negara Singapura. Singapura itu tidak memiliki sumber daya alam, tapi memiliki sumber daya di bidang jasa seperti perbankan, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, hal ini kenapa di Singapura tidak ada lause? Karena letak geografisnya itu sangat strategis. Jadi jalurnya itu adalah jalur pelayaran
internasional. Jadi Singapura itu adalah jalur pelayaran internasional. Nah, selanjutnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu ada minyak dan gas bumi, kelapa sawit, karet, dan kelapa. Selanjutnya untuk Malaysia itu kelapa sawit, timah, karet, teh, padi, bauksit, minyak, gas alam, emas, dan bauksit ya. Nah, untuk Vietnam itu ada beras, kedelai, teh, karet, kopi, batu bara, dan minyak bumi. Untuk selanjutnya ada Thailand. Di situ ada beras, jagung, karet, tebu, timah, tembaga, biji besi. Jadi biji besi itu pakai H ya, biji besi. Cengkeh, minyak, dan gas bumi, juga timbal. Nah, selanjutnya ada negara Laos. Laos itu pertanian emas, tembaga, dan hasil pertambangan, kayu, produksi kayu, lalu pakaian jadi. Untuk Kamboja itu ada karet, beras, kayu, minyak, gas bumi, juga batu permat. Untuk selanjutnya itu ada Myanmar. Negara Myanmar itu ada tembaga, emas, teh, seng, perak, batu permata, nikel, gas alam, beras, juga karet. Nah, Filipina itu padi, jagung, abaca, tembaga, emas, perak, biji besi. Yang keempat, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Iya, kalau Indonesia ada karet, kopi, tembakau, udang, lada putih, kayu manis itu ke negara Belgia dan Luxembourg. Nah, kalau biji logam, aluminium, kayu, bahan makanan itu ke Jepang. Kalau untuk LPG dia ke Amerika. Industri parfum, karet, kelapa sawit dia diekspor ke Paris. Selanjutnya untuk yang Singapura, elektronik dan telekomunikasi, obat, barang kimia, produk penghilang minyak bumi itu ditujukan ke Malaysia, Hong Kong, Cina, Indonesia, Amerika, Jepang, Australia, dan Korea. Untuk selanjutnya Brunei Darussalam, minyak dan gas bumi, kayu, kelapa sawit itu diekspor ke Jepang, Australia, Indonesia, Afrika Selatan, dan Amerika. Selanjutnya untuk Malaysia, karet, kelapa sawit, timah, minyak bumi, kayu, tekstil itu ditujukan ke Cina, Singapura, Amerika, dan Thailand. Selanjutnya untuk Vietnam ada beras, kedelai, teh, gula, batu bara, karet, perikanan, minyak mentah itu diekspor ke Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Selanjutnya untuk negara Thailand, dia akan mengirim beras, jagung, karet, tebu, timah, tembaga, besi, biji besi, cengkeh, minyak, dan gas bumi juga timbal ke negara Cina, Amerika, Jepang, Malaysia, Hong Kong, Australia, dan Singapura. Nah, untuk negara Laos, pertanian emas, tembaga, dan hasil pertambangan kayu dan produksi kayu, pakaian jadi diekspor ke Thailand, Cina, dan Vietnam. Selanjutnya Kamboja itu ada karet, besi, kayu, minyak bumi, gas bumi, batu permata diekspor ke Amerika dan negara-negara Uni Eropa, Thailand, dan Cina. Selanjutnya ada Myanmar, dia akan ekspor beras, tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, nikel, gas alam, beras, lalu karet itu tujuannya ke Thailand, Cina, India, Singapura, dan Malaysia. Ada lagi
Iya, ada lagi masih. Itu masih 5 negaranya. Selanjutnya untuk Filipina. Filipina akan mengirim padi, jagung, abaca, tembaga, emas, perak, biji besi itu ke Cina, Thailand, Korea Selatan, Amerika dan Jepang. Sudah tulis? Capek tulisnya? Iya, tidak apa-apa ya. Tausu juga capek bacanya. Oke, kalian sudah tulis ya? Ya. Rapi-rapi tulisnya. Selanjutnya, apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari mana? Dari negara mana produk tersebut diimpor? Ya, selanjutnya untuk Indonesia. Indonesia itu mesin dan peralatannya, juga bahan kimia, lalu bahan bakar itu negara asal impornya itu adalah Cina, Jepang, Thailand dan negara-negara ASEAN, lalu Uni Eropa. Nah, selanjutnya untuk Singapura, dia mesin dan peralatan, juga bahan bakar kimia, makanan, barang jadi. Negara asal impornya adalah Malaysia, Cina, Amerika, Korea, Jepang dan Indonesia. Selanjutnya untuk Brunei Darussalam, itu tembakau, bahan pangan, mesin dan peralatan. Di negara asal impornya adalah Indonesia, Jepang, Singapura, Amerika dan Korea Selatan. Selanjutnya Malaysia itu adalah elektronik, emas, aksesoris, semikonduktor, kayu, mesin dan peralatan itu asal impornya adalah Cina, Singapura, Amerika, Jepang, Thailand, Taiwan dan India. Selanjutnya untuk Vietnam, itu mesin dan peralatan, bahan bakar minyak, produk baja, elektronik, mobil, itu asal impornya adalah Amerika, Uni Eropa, Cina dan Jepang. Selanjutnya Thailand, ada mesin dan komponennya, ada bahan kimia, besi dan baja, asal impornya adalah Cina, Jepang, Amerika, Malaysia, Uni Emirat Barat, Al-Arab, Korea Selatan, Indonesia dan Taiwan. Selanjutnya ada Laos. Laos itu material konstruksi, mesin, bahan bakar, makanan, kendaraan dan suku cadang. Lalu perlengkapan produksi dan barang konsumsi, asal impornya adalah Thailand, Cina, Filipina, Vietnam dan Jepang. Selanjutnya untuk Kamboja. Kamboja itu ada tembakau, tekstil, garmen, pulp dan kertas, farmasi, lalu produk makanan dan minuman, bahan bangunan itu asal negara impornya adalah Thailand, Cina, Singapura, Vietnam, India dan Korea Selatan. Lalu selanjutnya ada negara Myanmar. Myanmar itu ada pupuk, semen, manufaktur atau mesin dan peralatannya. Lalu tekstil, dia asal impornya itu adalah Singapura, Cina dan Thailand juga Jepang. Ada lagi, ya itu adalah Filipina. Filipina itu produk elektronik, alat transportasi, mesin dan alat industri, juga baja, besi baja, alat komunikasi dan listrik. Negara asal impornya itu adalah Cina, Taiwan, Singapura, Amerika dan Jepang. Jadi ini adalah negara-negara yang memberikan bahan-bahan ke negara tadi. Jadi seperti di Filipina ini kan, negara asal impornya itu adalah negara yang memberikan bahan baku ini. Jadi Cina, Taiwan, Singapura, Amerika dan Jepang ini adalah negara-negara yang memproduksi barang-barang elektronik, alat transportasi yang dikirim ke Filipina. Oke, selanjutnya nomor 6.
apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Ya, Indonesia itu turut membuka pusat promosi ASEAN, lalu sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan, lalu menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Apa-apa saja contohnya ada 3, yaitu kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Corporate atau yang disebut dengan AICO. Yang kedua, kerjasama di sektor perdagangan dalam ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat dengan AFTA, lalu ASEAN Economic Community yang disingkat dengan AEC, lalu dan Koperasi ASEAN. Lalu yang ketiga itu ada kerjasama di sektor fasilitas perdagangan. Nah, itu adalah peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Oke, pembelajaran kita selesai. Sudah paham ya? Nah, kita tadi pembelajarannya adalah 5 muatan, yaitu untuk SBDP kita belajar tentang nada, baik itu interval nada ataupun tangga nadanya. Ya, benar. Lalu untuk bahasa Indonesia kita belajar tentang pidato, ya, isi pidato dan langkah-langkah membuat pidato. Ya, kalian bisa latihan dari sekarang ya. Walaupun tidak ada tugas dari Lause, ya boleh saja ya latihannya ya di rumah. Selanjutnya kita belajar muatan IPA. Kalau muatan IPA kita belajar tentang peran orang tua untuk supaya kita menjadi anak yang dewasa nantinya, yang bisa mengambil sikap yang baik ya. Oke, selanjutnya untuk PPKN kita belajar tentang peran sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Selanjutnya yang terakhir ada muatan IPS. Muatan IPS kita belajar tentang peran Indonesia di dalam ASEAN dalam bidang ekonomi. Oke. Semoga pembelajarannya dipahami ya. Oke. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, kalian harus tetap jaga kesehatan ya di sana ya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk berdoa. Oke? Oke, langsung tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat pelajarannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke? Pengilman Cai Chen. Bye bye.